Kita awali informasi pada pagi hari ini. Pemirsa, seorang anak tega memukul ayah kandungnya sendiri hanya karena mengalami demensia sehingga tidak mau pulang ke rumah di Cakung, Jakarta Timur. Aksi pemukulan ini viral dan terekam kamera CCTV warga dan dilakukan mediasi pihak kepolisian. Pemukulan seorang anak kepada ayahnya hingga sang ayah terjatuh di Cakung, Jakarta Timur terekam kamera warga. Aksi pemukulan ini dilakukan di depan warga. Warga sekitar sendiri tak berani melerai karena permasalahan keluarga. Ternyata pemukulan terjadi karena sang ayah sudah tua mengalami demensia dan tak mau diajak pulang. Video itu pun viral hingga polisi bersama pengurus lingkungan sempat melakukan mediasi. Polisi tak bisa membawa kasus ini ke ranah hukum dan melakukan restoratif justice karena merupakan permasalahan keluarga. Polisi hanya meminta anak korban membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan kekerasan kepada ayah kandungnya. Udah pulang gitu. Pulang. Iya, taruh lu mau ke sana, ke rumah adik gitu. Yaudah, yuk pulang. Nah, emang awal pelan tuh. Kok lama-lama teriak-teriak kayak didorong-dorong lah sampai motor. Tidak ada yang membuat laporan, namun demikian pihak kepolisian turun dan hadir secara cepat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara membuat perdamaian restoratif justice antara pihak keluarga sehingga permasalahan ini sudah selesai. Sambil menangis, sang anak akhirnya memeluk ayah kandungnya dan meminta maaf di hadapan polisi. Korban bapak berusia 70 tahun itu memang kerap dilarang keluar rumah lantaran saat penyakitnya kambuh, kerap lupa tak tahu jalan pulang. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Polisi mengungkap kasus ruda paksa terhadap seorang gadis 13 tahun di Surabaya yang tega dilakukan sejumlah anggota keluarganya, termasuk ayah, kakak, dan paman korban selama 4 tahun. Diduga motif pelaku karena tak mampu mengendalikan hasrat seksual akibat kerap terpapar konten pornografi. Warga Surabaya digegerkan kasus ruda paksa terhadap seorang anak perempuan berusia 13 tahun. Ironisnya pelaku ialah anggota keluarga korban sendiri. Polisi pun meringkus para pelaku yang melibatkan ayah kandung, kakak kandung, paman serta paman ipar. Korban diketahui mengalami pelecehan seksual secara bergantian sejak dirinya berusia 9 tahun saat tinggal satu rumah di Jalan Tempel, Sukoharjo, Gang 5, Surabaya bersama para pelaku dari tahun 2020 hingga awal Januari 2024. Aksi para pelaku terungkap usai korban memberanikan diri melapor kepada bibinya terkait aksi pencabulan dan persetubuhan yang dialaminya, hingga berujung laporan polisi. Sementara motif para pelaku diduga karena gagal menahan hasrat seksual akibat kerap terpapar konten pornografi. Setelah dilakukan visum ternyata ada luka atau lecet pada kemaluan korban, sehingga 5 hari kemudian kami melakukan upaya paksa terhadap tersangka tersebut. Kini korban menjalani pemulihan trauma yang dialaminya, sementara keempat pelaku dijerat undang-undang tentang perlindungan anak, ancaman maksimal 15 tahun pidana penjara dan denda 5 miliar rupiah. Dari Surabaya, Sony Hermawan melaporkan. Pemirsa, seorang pria berkewarganegaraan Turki diberondong peluru oleh 3 orang tak dikenal di sebuah villa di Mengwi, Badung, Bali. Korban pun dilarikan ke rumah sakit dengan beberapa luka tembak. Turan Mehmet, 30 tahun, seorang pria berwarga kenegaraan Turki ini terpaksa dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Denpasar, Bali karena alami beberapa luka tembak. Korban diberondong tembakan oleh orang tak dikenal di sebuah villa di Banjar Pempatan, Tumbak Bayu, Mengwi, Badung, Bali. Akibat tembakan tersebut, beberapa jendela di villa juga pecah diterjang peluru. Menurut keterangan penjaga keamanan villa, penembakan terjadi secara mendadak. Para pelaku sempat menodongkan senjata api pada petugas keamanan sebelum akhirnya menyerang korban. Setelah menyerang korban, para pelaku langsung kabur. Dari lokasi, polisi menemukan proyektil dan selongsong peluru 7,62 mm. Bawaannya gede. Dia udah di atas motor, dia ada di motor, dan sempat dia nanya ke saya, what you weapon? Terus di security, no, langsung dia kabur. Kita akan dalami dan termasuk jenis atau tadi selongsong peluru yang ini sudah diamankan untuk proyektilnya untuk diidentifikasi, ya siapa-siapa dan bagaimana motifnya.
Berdasarkan rekaman CCTV yang diperiksa polisi, diduga pelaku adalah warga negara asing. Kini polisi masih memburu pelaku. Belum jelas motif penembakan ini. Dari Badung, Bali, Bagus Atlik melaporkan. Dua pelaku pencurian dengan kekerasan diringkus polisi saat bersembunyi di rumah keluarganya di Goa, Sulawesi Selatan. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku lantaran melawan dan berusaha kabur saat ditangkap. Tim Resmob Polsek Rapucini dan unit Jatanras Polrestabes Makassar bergerak mengamankan dua pelaku pencurian dengan kekerasan, JM dan RS, yang bersembunyi di rumah keluarganya di Goa. Polisi terpaksa melumpuhkan kedua kaki pelaku lantaran berusaha kabur saat ditangkap. Keduanya merupakan spesialis pencurian disertai kekerasan yang sudah 5 kali beraksi di Goa dan Makassar. Para pelaku bahkan tak segan melukai korbannya jika melawan. Aksi pencurian disertai kekerasan dialami seorang dokter gigi saat akan ke rumahnya dan terekam CCTV. Dua pelaku mengendarai sepeda motor tiba-tiba berbalik arah dan membututi korbannya. Saat sampai di depan rumah dan keluar dari dalam mobil, tas korban tiba-tiba dirampas oleh pelaku sambil mengacungkan sebilah samurai. Polisi mengamankan motor, 2 handphone, dan sebuah laptop, serta uang hasil penjualan perhiasan korban senilai 250 juta rupiah. Bahwa salah satu diantaranya adalah residivis dan yang satunya lagi telah melakukan kasus pencurian curas, ada 5 TKP. 3 TKP di Goa, kemudian 2 TKP di Rapucini, Makassar. Dari hasil penyidikan, dari pelaku telah melakukan proses pencurian dengan kekerasan, yaitu dengan cara memaksa pada saat korban turun dari kendaraan. Dua pelaku dijerat pasal pencurian disertai kekerasan dengan terancam 12 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yoswin, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pelaku pencurian dengan modus ganjal kartu ATM yang sudah beraksi puluhan kali di Kota Medan dan Binjai, Sumatera Utara diringkus polisi. Polisi menyita 64 kartu ATM milik para korbannya. Tiga pelaku pencurian dengan modus ganjal kartu ATM diringkus tim Jatanras Polda Sumut. Tim menyita 64 kartu ATM milik korban, sepeda motor, dan sejumlah barang bukti lainnya. Aksi para pelaku terekam kamera pengawas yang terpasang di area tempat pengambilan uang di sejumlah lokasi di Medan dan Binjai. Pelaku bermodus seolah-olah membantu para korbannya untuk mendapatkan PIN ATM milik korban. Saat korban lengah, kartu ATM milik korban ditukar dengan ATM pelaku yang sudah disiapkan sebelumnya. Pengungkapan kasus kejahatan ganjal ATM ini atas laporan 3 korban kepada polisi. Para pelaku mengganjal lubang kartu pada mesin ATM dengan menggunakan tusuk gigi. Dari 3 pelaku, salah satunya residivis yang telah berulang kali beraksi di sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Inisial IS ini melakukan kejahatan yang sama kurang lebih 50 kali. Jadi dia sudah melakukan 50 kali kejahatan di sekitar Kota Medan. Modusnya adalah dengan mengganjal mesin ATM yang apabila nasabah akan melakukan transaksi di mesin ATM itu, dia tidak akan bisa melanjutkan transaksinya. Ketiga pelaku kini ditahan di Mapolda Sumatera Utara. Tim Jatanras Polda Sumut terus mengembangkan kasus untuk memburu pelaku lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Roshid, iNews melaporkan. Pemirsa, pencurian uang dengan modus pecah kaca mobil terjadi di sebuah warung makan di Pasuruan, Jawa Timur. Uang ratusan juta milik seorang dokter hilang dibawa kabur pelaku. Diduga 2 pelaku sudah membuntuti korban sejak keluar dari salah satu bank. Dua pelaku pecah kaca beraksi di sebuah warung makan warteg jalur Pantura Beji, Kraton, Bangil, Pasuruan. Tanpa kesulitan, satu pelaku memecah kaca depan dan mengambil uang di tas dan dijemput temannya mengendarai sepeda motor lalu kabur ke arah timur jalan.
Pemilik warung sempat meneriaki maling, namun tak ada warga sekitar yang mendengar. Aksi pencurian berlangsung cepat. Korban seorang dokter rumah sakit meminggirkan mobilnya usai ban depan kirinya bocor. Kemudian korban tanpa curiga turun dari minibus dan pergi ke toilet. Para pelaku yang bertugas mengawasi situasi dan memecahkan kaca membawa kabur tas berisi uang 100 juta rupiah yang baru diambil dari salah satu bank pemerintah. Diduga pelaku sudah membuntuti korban sejak keluar dari bank. Sebelumnya telah memasang paku untuk membuat ban mobil bocor. Saya tahunya itu ada mobil berhenti tapi kayak parkirnya nanggung gitu. Terus orangnya ya sempat keluar melihat bannya itu udah kempes yang sebelah kiri belakang. Ya nggak enak, terus putar ke arah pintu depannya lagi itu nggak enak, terus mau masuk ke sini cari toilet. Nah ke belakang, terus saya kembali lagi ke depan lah. Tahu-taunya udah dibobol itu. Ada titik-titik yang menunjukkan bahwa ada indikasi ada pelaku melakukan pembuntutan kepada nasabah. Mohon kami segera diinformasikan. Aparat kepolisian masih memeriksa saksi kejadian di lokasi dan mempelajari CCTV baik dari pihak bank serta pemilik warung makan. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Petugas Badan Narkotika Nasional kembali menemukan ladang ganja seluas 2 hektar di 3 titik kawasan perbukitan Desa Tebin Resep, Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Sekitar 22.000 batang tanaman ganja langsung dimusnahkan. Petugas gabungan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, TNI, dan Polri menemukan ladang ganja seluas 2 hektar setelah berjalan kaki sejauh 2 km dari pemukiman warga. Ladang ganja terdiri 3 titik lokasi Desa Tebin Resep, Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Setidaknya ada sekitar 22.000 batang tanaman ganja dengan ketinggian berkisar antara 60 hingga 200 cm lebih langsung dimusnahkan. Pihak BNN masih menyelidiki siapa pemilik ladang ganja di kawasan tersebut. Kurang lebih ini sebenarnya kan ada 2 titik lagi yang belum yang sudah kita sudah musnahkan kemarin. Ini sebagai simbol aja bahwa kita memusnahkan kurang lebih 2 hektar setelah diukur semua 3 titik dekat-dekat sini juga. Ada 22.000 batang, 20.000 pohon. Pemirsa, demi menutup aibnya, seorang mahasiswi tega membuang bayi yang baru dilahirkan di atas bentor di pemukiman warga. Kekasih pelaku kini dalam pengejaran polisi. Dari rekaman CCTV, terlihat seorang mahasiswi asal Kabupaten Nias Selatan tega membuang bayi yang baru dilahirkannya di atas becak motor di permukiman warga di Jalan Persatuan, Kota Medan. Penemuan bayi hebohkan warga sekitar. Tak lama berselang, polisi berhasil meringkus pelaku ML 24 tahun di tempat persembunyiannya. Pelaku mengaku malu memiliki bayi dari hasil hubungan gelap dengan pacarnya. Selain itu, kekasihnya juga tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Persalinan bayi malang tersebut dilakukannya di dalam kamar indekos seorang diri tanpa bantuan orang lain. Saat ini kondisi bayi sehat dan ditangani Dinsos Kota Medan. Januari 2024, sekitar pukul 20.00 ya, TKP-nya di Jalan Persatuan nomor 3, Kelurahan Syekh Agung, Kecamatan Medan Barat. Ya, itu ditemukan bayi yang ditinggalkan oleh saudara saksi yang berinisial, anaknya saksi inisial MAB. Kini pelaku dijerat pasal 305 subsidiar pasal 308 KUHP, hukuman pidana 5 tahun penjara. Sementara pelaku lainnya, kekasih ML, masih dalam pengejaran petugas. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap melaporkan.
Pemirsa, penyelundupan BBM bersubsidi yang dipasok dari sejumlah SPBU dibongkar aparat Satreskrim Polresta Bogor Kota usai terekam kamera pengawas. Selain menangkap 2 pegawai SPBU, polisi juga meringkus supir yang mengantar BBM ke Pulau Gadung, Jakarta. Dari rekaman kamera pengawas milik SPBU di 2 wilayah di Kota Bogor, sebuah truk box menyelundupkan BBM bersubsidi jenis biosolar. 3 tersangka terdiri dari 2 karyawan SPBU dan 1 sopir pengantar diamankan beserta sejumlah barang bukti. Untuk memuluskan aksinya, pelaku memodifikasi tangki truk yang ditampung ke dalam toren berisi 3.000 liter. Sindikat ini menjual BBM subsidi jenis biosolar ke kawasan industri di Pulau Gadung, Jakarta seharga 18.600 per liter. Pihak Pertamina akan memberikan sanksi kepada SPBU atas penemuan kasus penyelundupan BBM subsidi ini. SPBU ditarget ya oleh pihak yang ada di Pulau Gadung untuk mencari biosolar. Nah, di kawasan Kota Bogor itu ada 4 SPBU yang disasar oleh pelaku. Yang pertama SPBU di Pomat, yang kedua di Warung Jambu, yang ketiga ada di KS Tubun, yang keempat ada di Cibulu. Perpres 191 tahun 2014, maka kami siap akan menindak penyalur tersebut. Tindakannya seperti apa? Mulai dari peringatan, kemudian penghentian penyaluran BBM subsidi, skorsing, kemudian kita stop benar-benar. Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan truk dan sejumlah kendaraan terjadi di Jalan Cisarua Bogor, Jawa Barat. Diduga kecelakaan akibat truk mengalami remblong. Suasana Jalan Raya Tugu Puncak Cisarua Bogor mencekam usai kecelakaan beruntun melibatkan sebuah truk, 5 mobil dan 4 sepeda motor. Peristiwa nahas ini terjadi diduga akibat truk bermuatan air mineral mengalami remblong. Insiden bermula saat truk bermuatan air mineral melaju dari arah puncak menuju Bogor mengalami remblong. Truk tiba-tiba oleng hingga menabrak sejumlah mobil dan motor dari arah berlawanan di lokasi kejadian. Truk akhirnya berhenti setelah menabrak bengkel dan rumah makan. 14 orang mengalami luka berat dan ringan akibat kejadian ini. Langsung dilarikan ke Rumah Sakit Paru Cisarua. Diduga untuk truk terjadi remblong, tetapi masih ditangani oleh anggota untuk jelasnya bagaimana. Untuk sementara masih diduga untuk remblong. Berapa kendaraan? Kendaraan itu ada 4, kurang lebih ada 5 kendaraan dan ada 2, sekitar 4 kendaraan. Usai kejadian, sempat terjadi kemacetan panjang di Jalan Raya Puncak saat proses evakuasi. Kasus ini kini ditangani Polres Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Sebuah mobil box pengangkut uang bertabrakan dengan mobil bus antar daerah di Jalan Poros, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya, seorang anggota polisi pengawal mobil pengangkut uang alami luka parah akibat terjepit bodi mobil. Seorang anggota polisi penumpang mobil box pengangkut uang terjepit bodi kendaraan setelah terlibat tabrakan dengan sebuah mobil bus antar daerah mengangkut 7 penumpang. Kecelakaan terjadi di Jalan Poros, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Bribda Desmond Rura Palamba merupakan petugas pengawal mobil pengisian uang di mesin ATM. Kecelakaan sontak menghebohkan warga maupun pengendara lainnya yang melintas. Warga kemudian evakuasi Bribda Desmond Pura Palamba ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Sopir mobil box pengangkut uang juga dirawat di rumah sakit. Seluruh penumpang mobil bus antar daerah selamat dan hanya mengalami syok setelah diantar ke tujuannya di Kabupaten Toraja, Sulawesi Selatan. Unit Laka-Lantas Polrestabes Makassar yang tiba di lokasi telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Pak, penumpang pada saat itu, Pak? 7 ya, Pak? Ya. Memang pada saat Laka-Lantas itu, Pak, memang cuaca memang keras ya, Pak? Hujan ya, Pak? Oh. Bapak dari mana mau kemana pada saat itu? Jalur kita kan Toraja, Makassar. Kecelakaan berawal ketika mobil box pengangkut uang berpenumpang 2 orang bergerak dari arah Kabupaten Maros menuju Kota Makassar.
tiba-tiba mobil box menabrak bus umum dari arah kota Makassar menuju Kabupaten Maros. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Pemirsa, akibat salah injak tuas rem, 2 mobil minibus terperosok hingga tercebur di pintu air aliran kali banjir Kanal Barat, kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Mobil alat berat milik pemadam kebakaran diterjunkan untuk mengevakuasi 2 mobil tersebut. Dua mobil minibus milik warga terperosok hingga tercebur ke pintu air aliran kali banjir Kanal Barat sedalam 6 meter di pos polisi Kolong Tomang, Palmerah, Jakarta Barat. Peristiwa terjadi saat pengemudi mobil hendak memarkirkan kendaraannya secara paralel. Namun saat hendak memundurkan kendaraannya, pengemudi mobil justru menginjak tuas gas dan menabrak kendaraan lain yang berada di belakangnya hingga tercebur ke kali. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya mengevakuasi kedua kendaraan dengan menerjunkan alat berat milik Dinas Pemadam Kebakaran. Rupanya setelah nyampe sini kita penilaian situasi, ternyata ada 2 unit kendaraan tercebur di sungai dengan kedalaman kurang lebih dari daratan itu 6 meteran ya, dengan air. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kasusnya ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Barat. Di Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah mobil bertangki rakitan terbakar usai mengisi BBM di SPBU. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman, sementara pengemudi mobil melarikan diri. Sebuah mobil SUV bertangki rakitan terbakar tak jauh dari SPBU Anggoya di Jalan Banawula, Sinapoi, Kelurahan Matabubu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Mobil terbakar beberapa saat usai mengisi BBM Selasa pagi. Diduga mobil terbakar karena mengalami korsleting kelistrikan yang berasal dari tangki rakitan yang berisikan BBM jenis Pertalite. Petugas pemadam kebakaran Kota Kendari yang menerima laporan langsung menuju lokasi dan berjibaku melakukan pemadaman. Saat kejadian, pengemudi minibus langsung melarikan diri meninggalkan kendaraan yang tengah terbakar. Ratusan siswa SMK Manahijul Huda, Kabupaten Pati, Jawa Tengah melakukan aksi menolak penggantian kepala sekolah. Aksi tersebut dilakukan akibat pemberhentian kepala sekolah yang dinilai siswa dilakukan sepihak. Ratusan siswa SMK Manahijul Huda, Duku Seti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ramai-ramai menggelar aksi unjuk rasa di sekolahnya. Aksi unjuk rasa buntut penggantian kepala sekolah Masrukat dengan pelaksana tugas PLT Fakhrudin Ali Ahmad. Siswa menilai penggantian tersebut dilakukan sepihak oleh pengurus yayasan. Selain siswa, unjuk rasa juga diikuti perwakilan wali murid dan komite sekolah meminta agar kepala sekolah yang lama tak diganti. Karena jika kepala sekolah diganti, nanti adanya kendala pada pengurusan ijazah siswa. Sementara pembina yayasan mengatakan bahwa pergantian kepala sekolah sesuai ADART yang berlaku. Menolak Kepsek baru. Kami tetap ingin pada Parukan karena masa Parukan itu belum habis. Ini adalah pelengseran sepihak, ibaratnya begitu. Dan ini gantian kepala sekolah secara dadaan. Dan semua guru, semua murid tidak terima. Semua guru itu tidak ada yang mau mengajar, akhirnya murid-murid juga mau belajar. Parukan itu kan sudah 3 kali periode, artinya sudah 12 tahun, itu habisnya 2023. Nah, Pak Rukan berarti mulai 2023 sampai sekarang ini bulan Januari ini beliau menduduki jabatan itu tanpa SK, Pak itu. Pihak yayasan sudah menyiapkan proses serah terima jabatan kepala sekolah dengan baik. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi melaporkan. Pemirsa, turut menjaga kesehatan masyarakat serta meringankan ekonomi rakyat kecil menjadi komitmen dan perjuangan Partai Perindo. Program Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis kali ini digelar di Kelurahan Sangiang, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten.
Ratusan masyarakat tampak antusias mendatangi bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar para caleg Partai Perindo untuk warga di Kelurahan Sangiang, Kecamatan Priok, Kota Tangerang. Program yang dihadiri langsung Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat karena membantu meringankan beban rakyat kecil. Oh, ada bazar, terus ada cek kesehatan, ya dapat bagi-bagi minyak, beli 5.000. Gratis. Dikasih obat, Bu? Kasih obat, kasih vitamin. Terima kasih kepada Bapak Haritanu dan Ibu Ignita. Udah, semoga sukses ke depannya. Kehadiran Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo mendapat sambutan hangat para warga. HT juga menyapa warga dan mengenalkan para caleg Partai Perindo yang akan berjuang mewujudkan kesejahteraan. Bakti sosial ini merupakan rangkaian kegiatan dari Partai Perindo untuk menegaskan kepada masyarakat bahwa perjuangan kami ini memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil. Kalau kader Partai Perindo duduk sebagai wakil rakyat, tugas mereka satu yang paling utama, memperjuangkan kesejahteraan mereka. Partai Perindo adalah untuk melayani masyarakat untuk kesejahteraan Indonesia. Tentu di sini kita mengadakan bazar dan pengecekan gratis itu merupakan salah satu langkah Perindo, program Perindo untuk melayani masyarakat. Apalagi pada saat wakil-wakil yang duduk di parlemen lebih maksimal lagi membantu kesejahteraan rakyat karena bersinergi dengan eksekutif. Program bazar murah dan pengecekan kesehatan gratis menjadi simbol perjuangan Partai Perindo serta kesungguhan dalam mendukung pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Perindo kembali membantu pedagang kecil dengan meminjamkan gerobak untuk 6 pelaku usaha kecil dan menengah di Tangerang Selatan, Banten. Konsolidasi dengan para kader juga digelar yang dipimpin langsung Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Jelang pemilu 2024, kader dan pengurus Partai Perindo Tangerang Selatan menggelar konsolidasi. Konsolidasi ini dipimpin langsung Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo di kantor DPD Partai Perindo Tangerang Selatan. HT menegaskan komitmen Partai Perindo dalam memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang akan direalisasikan oleh para wakil rakyatnya. Oleh karena itu melalui partai politik kita ingin kader-kader kita bisa duduk sebagai anggota dewan, sebagai wakil rakyat yang nanti tugas mereka berjuang untuk bagaimana rakyat kecil ini bisa cepat sejahtera. Disitulah titik balik Indonesia bisa menjadi negara yang maju. Dalam kesempatan ini HT juga menyerahkan gerobak Perindo yang dipinjamkan kepada 6 pedagang kecil di Ciputat. Para pedagang bahagia dan senang serta mendoakan Partai Perindo menang dan tetap memperjuangkan rakyat kecil. Dapat gerobak, terima kasih banyak. Saya benar-benar dari Bapak Perindo, saya ucapkan terima kasih. Semoga saya berkembang usahanya, mendapat dukungan yang banyak gitu, dari masyarakat. Senang banget, alhamdulillah dapat bantuan gerobak dari Perindo. Kemarin-kemarin saya pakai meja, sekarang udah dapat gerobak dari Pak Hari. Terima kasih banyak buat Partai Perindo, sukses selalu dan semoga lancar dan menang. Itu aja. Program Gerobak Perindo menjadi perjuangan partai bernomor urut 16 ini untuk mempercepat kesejahteraan rakyat kecil. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bulgur, makanan dari biji gandum, pernah jadi makanan pokok Indonesia era 1960-an. Nah, di Surabaya, Jawa Timur, bulgur diolah menjadi kuliner nostalgia yang dipadu dengan cumi goreng crispy yang lezat. Penasaran? Berikut liputannya. Inilah bulgur, makanan sereal dari biji gandum. Pernah jadi makanan pokok masyarakat Indonesia tahun 1960. Di sebuah restoran di Surabaya, Jawa Timur, bulgur ini diolah menjadi nasi bulgur cumi crispy. Bulgur yang direndam air selama 3 jam, ditumis seperti ditim dengan potongan daging ayam, paprika, dan beragam bumbu sedap. Sambil menunggu bulgur matang, cumi berbalut tepung roti digoreng. Bulgur dan cumi crispy yang matang siap disajikan.
Rasa bulgur yang gurih manis makin nikmat ditambah dengan topping cumi goreng crispy. Selain cita rasanya enak, bulgur bertekstur jagung ini memiliki kandungan protein tinggi yang baik untuk kesehatan tubuh. Bulgur di desa juga masih dibuat makanan utama. Ya nostalgia, itu saya cocok sekali nih. Jadi makan bulgur sekitar 8 bulan itu. Cuminya terasa, bulgurnya juga terasa. Ini bulgur yang sangat enak sekali. Ini cocok untuk menu sekarang, untuk menu-menu diet juga cocok ini. Bulgurnya nanti kita topping cumi di atasnya, cumi yang di breading dengan tepung roti. Sama mentai di atasnya lebih berprotein tinggi karena dia ada kalsium, terus ada zat besinya juga. Satu porsi bulgur cumi crispy ini harganya Rp75.000. Nah, memasak bulgur ini cukup mudah. Anda bisa loh membuatnya di rumah saja. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayo melaporkan. Pemirsa, Vision Plus menggelar acara catering bagi penggemar series The One yang baru dirilis. Komunitas diajak nonton bareng dan bertemu bersama para aktor dan aktris yang membintangi series tersebut. Puluhan penggemar series The One berkumpul dan nonton bareng original series produksi Vision Plus yang diluncurkan perdana di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Para penggemar ikut nonton bareng bersama para pemeran, diantaranya Nasya Marcella yang berperan sebagai Z dan Emir Mahira yang memerankan Bara. Series The One mengadopsi game MOBA Fight of Legends untuk memajukan industri e-sport dan menginspirasi para gamers di tanah air. Ya, aku belajar dari teman-teman segala macam untuk lebih mengerti lah game online yang dimainkan di series ini itu seperti apa gitu. Aku juga sebenarnya belum pernah terjun ke dunia e-sport sebelumnya, jadinya menjadi tantangan dan langsung aku terima sih. Apalagi juga tahu kalau syutingnya itu di luar kota, kebetulan ini di Bali. The One mengisahkan seorang gamer populer bernama Bara yang dituding berbuat curang. Melalui kerja kerasnya, Bara pun berhasil mendapat tim baru. Mungkin dengan series ini bisa menginspirasi teman-teman yang gamers buat let's go do this, masuk ke profesional, yuk kita bikin uang Indonesia. Series ini fresh dan sangat relevan dengan anak-anak muda sekarang. Tentunya kita mau mengangkat sisi kompetisinya, sisi pertemanannya, dan juga ada drama percintaannya loh di dalamnya. Series dengan genre e-sport, drama, dan romantis dapat disaksikan secara eksklusif hanya di Vision Plus. Dari Jakarta, Syahreza Zangki dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Pemirsa, ada-ada saja pola ibu hamil yang sedang ngidam. Di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang ibu hamil mendatangi kantor polisi hanya karena ngidam ingin naik sepeda motor polisi. Bersama suaminya, Lili 24 tahun, warga Masangan, Sukodono, Sidoarjo, mendatangi pos polisi di kawasan Taman Pinang Indah, Sidoarjo, Jawa Timur. Ibu yang sedang hamil 8 bulan ini rupanya sedang ngidam ingin berkeliling kota dengan sepeda motor polisi. Dengan alasan kemanusiaan, seorang anggota polisi yang sedang piket akhirnya membonceng sang ibu keliling di sekitar pos polisi. Setelah keinginannya terpenuhi, Lili pun mengaku sangat senang. Senang banget. Anak pertama, anaknya soalnya cowok. Loh, cowok dah? Iya. Amin. Terima kasih Mas ya. Setelah mengucapkan terima kasih, pasangan suami istri ini pun langsung pulang ke rumahnya. Terkait permintaan ini, sang polisi pun merasa senang karena bisa memenuhi salah satu tugasnya menjadi sahabat masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.
Kecewa tak kunjung menerima upahnya, seorang emak-emak yang bekerja sebagai petugas kebersihan mengamuk di puskesmas di Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Beginilah rekaman kamera amatir warga saat seorang emak-emak mengamuk di puskesmas Lohia Kamis lalu di Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, viral di media sosial. Belakangan diketahui emak-emak tersebut bernama Wak Uma. Dalam video memperlihatkan Wak Uma begitu emosi, merusak tempat sampah di teras puskesmas dengan cara dibanting hingga pecah berkeping-keping. Diduga, Wak Uma yang bertugas sebagai pegawai kebersihan di puskesmas tersebut marah lantaran tak menerima honor selama 5 bulan sebesar Rp1.500.000. Sementara setiap ditanyakan tak kunjung ada kepastian. Nah, dulu katanya di Bodo-Bodo Hijau katanya tidak dikasih gajinya juga, yang kapus yang bapaknya Pak Nasir itu. Saya jalan sama saya bilang bapaknya lawan, jangan saya bilang bagaimana gajiku nih, kata Mijoin. Setelah itu langsung saya ngamuk. 1 hari pasca kejadian, upah Wak Uma dibayarkan. Namun, buntut viralnya video, pihak puskesmas melaporkan oknum penyebar video viral. Selanjutnya, pihak kepolisian juga akan memanggil Wak Uma dan kepala puskesmas guna menggali keterangan lebih lanjut. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan. Anda masih bersama kami di Lintas Sains Pagi. Pemirsa, pesta bakar ikan di sebuah kafe di Mandailing, Natal, Sumatera Utara berakhir duka. Seorang karyawan tersambar api akibat tumpahan bensin yang dipersiapkan untuk membakar kayu bakar. Korban alami luka bakar 60% dan harus dilarikan ke rumah sakit. Api langsung menyambar 2 orang karyawan kafe di Mandailing, Natal, Sumatera Utara saat hendak mempersiapkan perapian untuk pesta ikan bakar. Sekantong plastik berisi bensin yang mereka siapkan untuk membakar kayu bakar tiba-tiba tumpah dan menyampar api di kayu bakar. Kedua karyawan yang tersimpan bensin pun langsung ikut terbakar. Satu di antara karyawan tersebut mengalami luka bakar serius mencapai 60%. Keduanya pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Bahkan korban kemudian harus dirujuk ke rumah sakit di Padang, Sumatera Barat karena luka yang serius. Mereka sedang mempersiapkan api untuk acara bakar-bakar ini. Ternyata si terlapor megang bensin, kemudian secara tidak sengaja tersulutlah bensin ini oleh api yang sudah dipersiapkan. Polisi yang mendapat laporan langsung memeriksa beberapa saksi terkait insiden ini. Saat ini kasusnya ditangani Polres Madinah. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi pemilu. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyambangi Pondok Budaya Dalem Wongsorogo di kawasan Sidorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Ganjar berkomitmen mengembangkan kebudayaan Indonesia. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi Pondok Budaya Dalem Wongsorogo yang berada di kawasan Sidorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Ganjar disambut dengan gamelan serta adat budaya setempat. Pesantren sekaligus rumah budaya yang dipimpin budayawan Gus Pauks Iben Mudahar memiliki semangat menyebarkan ilmu keagamaan yang berjalan beriringan dengan masyarakat dan kebudayaan. Dalem Wongsorogo tak hanya menyediakan fasilitas pesantren santri, tapi juga kegiatan gamelan, wayang, batik, barongan, hingga lukis. Pondok di sini belajar banyak hal. Terbukti pada hari ini ternyata nyantrinya tidak hanya ngaji Quran, ya, tafsir, kitab, tapi juga belajar kebudayaan, belajar kesenian. Jadi istilahnya itu jiwa raganya belajar di sini. Maka ini model-model pondok pesantren yang cukup lengkap dengan tradisi keindonesiaan yang ada.
Ganjar menekankan pertahanan kebudayaan penting agar Indonesia punya karakter dan identitas yang kuat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faisal Rinaldi, Sutrisno, Ainus melaporkan. Pemirsa, putra Capres nomor urut 3 Alam Ganjar berkunjung ke Kulon Progo, Yogyakarta, Senin malam. Alam Ganjar menampung aspirasi kaum muda, mulai pendidikan hingga lapangan pekerjaan. Ratusan anak muda menyambut kedatangan putra Capres nomor urut 3 Alam Ganjar di sebuah kafe di Kota Wates, Kulon Progo. Selain bersilaturahmi, kedatangan Alam Ganjar untuk berdiskusi dan menampung aspirasi kaum muda. Dalam kesempatan ini, kaum muda mengutarakan kesulitannya untuk mengakses pendidikan. Sebanyak 50% pemuda mempertimbangkan untuk melanjutkan kuliah atau memutuskan untuk langsung bekerja. Menurut Alam Ganjar, para pemuda Kulon Progo butuh wadah khusus seperti Creative Hub untuk mengembangkan potensi baik bidang akademik, seni maupun olahraga. PTS di Indonesia. Nah, jadi masih Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan dirinya belum berniat mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam. Sebelumnya berkembang desakan terutama dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo agar Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Kita bisa bersalaman. Dalam acara tabrak Mahfud atau konsultasi hukum warga kepada Mahfud MD di Semarang, Jawa Tengah, Selasa malam, calon wakil presiden nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan dirinya akan mengundurkan diri jika tiba saatnya agar tidak terjadi guncangan politik. Sebelumnya, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta Mahfud MD untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam untuk menghindari potensi konflik kepentingan. Baik, tolong dengarkan baik-baik semuanya. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengikuti kampanye bertajuk Apel Akbar Rakyat di lapangan Jambidan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Sementara Cawapres Muhaimin Iskandar berkampanye di Bogor, Jawa Barat dan menjanjikan pemekaran wilayah. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan disambut ribuan simpatisan dan pendukung saat berkampanye di lapangan Jambidan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Anies didampingi Bupati Bantul Abdul Halim Muslih yang merupakan kader PKB dan beberapa pengurus partai koalisi, yakni Partai Nasdem, PKS, PKB, Partai Umat. Namun ada yang janggal, kampanye kali ini juga diikuti ratusan orang berseragam Partai Persatuan Pembangunan P3 yang notabene berada di luar koalisi Amin. Di hadapan ribuan pendukungnya, Anies Baswedan kembali mengajak masyarakat untuk ikut serta melakukan gerakan perubahan dengan memilih pasangan Capres-Cawapres nomor 1 dalam pemilu mendatang. Anies juga menyoroti sejumlah permasalahan di negara ini seperti menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi yang belum maksimal, harga kebutuhan pokok yang mahal, sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, dan biaya pendidikan yang masih mahal. Jogja luar biasa, Jogja memang istimewa dan antusiasme masyarakat dari berbagai kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta ini menunjukkan semangat perubahan yang amat tinggi. Jadi seperti tadi kita saksikan sama-sama, mereka datang dengan antusiasme, mereka datang swakarsa, semuanya dengan urunan, ada yang urunan siapin kendaraan, ada yang nyiapin makanan, semua sebagai sebuah gerakan gotong royong. Sementara pasangan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar bertemu kader simpatisan dan pendukung Partai Kebangkitan Bangsa, wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur. Dalam kampanye di Liuliang ini, Caimin berjanji merealisasikan rencana pemekaran wilayah untuk Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur. Caimin merasa Kabupaten Bogor merupakan wilayah terluas di Indonesia sehingga perlu segera dibentuk sebagai daerah otonomi baru.
Dari Bantul, Yogyakarta dan Bogor, Jawa Barat, Trisna Purwoko dan Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri pertemuan dengan para ulama dan santri di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Prabowo menyerahkan bantuan eksplorasi dan pipanisasi sumber air bersih untuk warga. Disambut ribuan orang dan para wali santri, Prabowo Subianto datang dalam rangka kunjungan kerjanya sebagai Menteri Pertahanan di Pondok Pesantren Al-Anwar, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan. Warga pun berkali-kali meneriakkan Prabowo Presiden, yang dibalas dengan lambaian tangan oleh Prabowo. Menhan Prabowo Subianto kali ini meresmikan bantuan 15 sumur bor dan pipanisasi yang tersebar di 4 kabupaten di Pulau Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Sumeneb, dan Kabupaten Pamekasan. Pihak pondok pesantren pun bersyukur atas bantuan sumur bor dan pipanisasi air bersih karena sangat bermanfaat bagi masyarakat. Pun juga pipanisasi. Untuk itu kami sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menhan, Bapak Haji Prabowo Subianto. Dan ini betul-betul dirasakan oleh kami selaku pengasuh pondok pesantren Al-Anwar. Karena kalau di musim kemarau, nyata di pondok pesantren Al-Anwar ini kering. Bukan hanya minim air, tapi kering. Nah, maka dengan bantuan inilah kami merasa lega dan merasakan kesegaran. Selain dihadiri masyarakat dan wali santri, kunjungan kerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga dihadiri sejumlah pejabat daerah, termasuk Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam kunjungannya ke Surabaya, Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1 Angela Tanusudibyo berkesempatan menyapa warga Jatisrono. Pemberantasan korupsi dan memajukan pariwisata Surabaya menjadi komitmen Angela Tanusudibyo jika terpilih menjadi wakil rakyat. Kehadiran Angela Tanusudibyo mendapat sambutan hangat saat berkunjung ke kawasan Jatisrono, Kota Surabaya. Caleg DPR RI Dapil Jatim 1 ini dengan ramah dan penuh kehangatan menyapa warga yang hadir. Dalam kegiatan bazar murah sembako ini, Angela yang juga Wamen Parekraf ini menegaskan komitmennya untuk berjuang memberantas korupsi dan memajukan pariwisata Kota Surabaya, terutama kulinernya. Warga Jatisrono juga diajak untuk memilih Partai Perindo dan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud dengan mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara pemilu 2024. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1 dari Partai Perindo, Angela Tanusudibyo, disambut antusias warga desa Kalitengah, Tanggul Angin, Sidoarjo. Angela hadir menyapa masyarakat dalam kegiatan bazar murah minyak goreng yang digelar Partai Perindo. Di hadapan warga, Angela yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif ini menegaskan komitmennya dalam mewujudkan kemandirian masyarakat secara ekonomi. Senang sekali, Pak. Senangnya kenapa, Bu? Murah, Bu ya? Harapannya apa, Bu? Harapannya ya sejahtera rakyatnya, sejahtera semua. Gitu, Bu ya? Semoga Bu Angela jadi, Bu ya? Semoga sukses. Dan kami ingin hadir secara konkret membantu mereka dalam kondisi hari ini. Dan tidak hanya berhenti di sini, yang kami harapkan ke depannya kami bisa memberikan kail-kail sebetulnya supaya mereka bisa terus mandiri secara ekonomi, tidak untuk hari ini aja, tapi terus sampai ke masa yang mendatang.
Dalam kegiatan ini, Angela yang juga Wamenparekraf ini juga mensosialisasikan tata cara pencoblosan dan posisi Partai Perindo serta dirinya sebagai caleg DPR RI di surat suara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas Sains Pagi hari ini. Saya Angelika Deva Gam. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.